Halo, perkenalkan nama saya Laili Mustikorini dengan NIM A01323044. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan program pelayanan K3 di dalam dan luar negeri serta kasus zero accident di perusahaan. Nah, mengapa sih penerapan K3 itu penting bagi perusahaan? K3 sendiri merupakan keselamatan dan kesehatan kerja yang sangat penting bagi perusahaan karena memiliki dampak positif yang signifikan pada berbagai aspek, termasuk aspek manusia, ekonomi, dan operasional, meliputi perlindungan karyawan, kepatuhan hukum, peningkatan produktivitas, peningkatan reputasi perusahaan, dan pemenuhan tanggung jawab sosial. Kemudian, untuk penerapan keselamatan dan kesehatan kerja pada perusahaan dalam negeri, saya mengambil contoh pada PT Tani Prima Makmur, Unit Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Lalu, penerapan program keselamatan kerja di perusahaan ini bertujuan agar tenaga kerja secara aman dapat melakukan pekerjaan sehari-hari untuk meningkatkan produktivitas. Meliputi 1. Pembatasan jam kerja maksimal 8 jam per hari, pembuatan serta penerapan aturan keselamatan, penilaian resiko dan pre-fair planning, pengawasan pemakaian APD, serta pelatihan sosial K3. Nah, untuk program kesehatan kerjanya meliputi 1. Program kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan. 2. Program kebugaran dan penyediaan fasilitas olahraga. 3. Medical check-up setiap tahun. Dengan adanya program kesehatan yang baik akan menguntungkan para karyawan secara material, karena karyawan akan lebih jarang absen, bekerja dengan lingkungan yang lebih menyenangkan, sehingga secara keseluruhan karyawan akan mampu bekerja lebih lama. Kemudian, untuk penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 pada perusahaan yang ada di luar negeri. Di sini saya memberikan contoh pada Manulife Investment New Zealand. Nah, untuk penerapan program kesehatan dan keselamatan kerjanya dapat kita lihat pada surat di sebelahnya, yaitu Health, Safety, and Well-being Policy. Nah, pada surat tadi berisi seperti komitmen perusahaan meliputi memastikan bahwa kesehatan dan keselamatan adalah ukuran kinerja utama dan nilai inti perusahaan. Kemudian menanamkan budaya yang adil di mana karyawan dan kontraktor terlibat sepenuhnya. Memastikan bahwa semua pekerja di tempat kerja telah dilatih, dianggap kompeten, atau berada di bawah pelatihan dan pengawasan untuk tugas yang dilakukan. Bekerja sama dengan karyawan, kontraktor, dan staf untuk mencapai tujuan. Serta mematuhi undang-undang kesehatan dan keselamatan, peraturan perundang-undangan, dan kode praktik industri yang relevan dan berupaya untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Juga ada tanggung jawab karyawan yang meliputi 1. Menyelesaikan penilaian resiko sebelum pekerjaan dilakukan. Hal ini untuk mengidentifikasi bahaya yang akan terjadi sebelum pekerjaan tersebut dilakukan. Yang kedua, segera laporkan insiden praktik dan kondisi yang tidak aman. Yang ketiga, mematuhi prosedur pelatihan, instruksi, dan aturan penyelamatan jiwa di Manulife Investment. Nah, kemudian ada zero accident yang ada di dalam dan luar negeri. Sebelum kita beranjak lebih jauh, sebenarnya apa sih zero accident itu? Zero accident merupakan tujuan untuk mencapai 0 kecelakaan atau insiden di lingkungan kerja. Ini merupakan bagian dari upaya penerapan standar tinggi dalam keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Untuk mencapainya, tidak hanya mencakup pengurangan jumlah kecelakaan, tetapi juga mencakup pencegahan kecelakaan sepenuhnya. Untuk mencapai tujuan ini, perusahaan biasanya melibatkan karyawan, manajemen, dan semua pihak yang terkait dalam upaya identifikasi resiko, pelatihan keselamatan, pengembangan prosedur kerja yang aman, dan pemantauan secara terus-menerus. Untuk contoh yang ada di dalam negeri, saya mengambil contoh pada PT Sawit Sumbermas Sarana. Kemudian, upaya apa saja sih yang telah dilakukan PT Sawit Sumbermas Sarana untuk mencapai zero accident ini? Yang pertama adalah secara optimal menjalankan setiap prosedur dan tahapan pekerjaan yang dilaksanakan sesuai aturan dan pedoman K3 yang berlaku bagi seluruh entitas yang terlibat dalam operasional.
Yang kedua, menjadikan budaya ketiga di setiap lini melalui beberapa kegiatan talk and inspeksi rutin setiap minggu oleh Sustainability Coordinator untuk mengatasi kurangnya pemahaman karyawan mengenai risiko bahaya saat bekerja. Kemudian, ada kepatuhan terhadap K3 bukan hanya sekedar mematuhi ketentuan perundang-undangan, namun merupakan wujud tanggung jawab moral sebagai pengelola perusahaan dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja dengan menyediakan lingkungan kerja yang sehat dan aman. Nah, berikut saya sertakan sertifikat penghargaan Zero Accident yang telah diraih oleh PT Sawit Mas Sumber Sarana. Kemudian, untuk contoh zero accident di luar negeri, saya mengambil contoh dari Mitsubishi Motor yang berada di Thailand, Bangkok. Nah, upaya apa saja sih yang telah dikerahkan oleh perusahaan Mitsubishi Motor untuk mencapai zero accident? Yang pertama adalah mengidentifikasi area risiko di tempat kerja bersama dengan masukan dan solusi berdasarkan pengalaman dari karyawan yang berfokus pada keselamatan, membantu mengarahkan pada peningkatan keselamatan dan mengurangi risiko di semua area. Yang kedua, mempromosikan keselamatan berkendara di kalangan karyawan saat berpergian dari rumah ke tempat kerja dan sebaliknya, untuk memastikan bahwa setiap karyawan aman dan bebas risiko selama dan di luar jam bekerja. Kemudian, mengurangi statistik cedera di tempat kerja menjadi nol melalui perencanaan dan pengelolaan keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan kerja yang berkelanjutan sekaligus menciptakan budaya yang berfokus pada keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, berikut adalah sertifikat penghargaan yang telah diterima perusahaan Mitsubishi Motor untuk mencapai zero accident. Telah sampailah kita pada penghujung video saya. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Goodbye!